Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kebaikan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, dan mudah-mudahan segala urusan bisa diselesaikan dengan baik ya. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan sebuah teori yang terkait dengan komunikasi, namanya queer theory ya, sebuah teori yang menarik untuk dikaji ya, yang tidak hanya berguna untuk penelitian tapi juga untuk bisa memahami realitas sosial, juga realitas diri ya. Jangan sampai diri kita, pribadi kita dianggap aneh ya. Apa itu queer teori ya, atau teori aneh gitu ya, kalau dalam terjemahan secara kata per katanya begitu ya. Judith Butler merupakan sosok yang berpengaruh dalam teori queer. Secara historis, istilah queer memiliki beragam makna. Istilah ini memiliki arti aneh, tidak biasa, unik, atau mungkin sesuatu yang dianggap tidak normal lah begitu ya. Tetapi merujuk pada karakteristik negatif di luar norma sosial. Ya, jadi kalau tidak sesuai dengan norma sosial, maka itu dianggap aneh, tidak biasa, unik gitu ya. Jadi maksud dari queer ini merujuk pada karakteristik negatif di luar norma sosial. Di luar norma sosial misalnya apa? Ya perilaku LGBT gitu ya, atau perilaku-perilaku aneh lainnya. Istilah ini telah menjadi ejekan dan ungkapan merujuk pada kaum gay dan lesbian. Nah ini ya, makin jelas ya pemahaman terhadap teori queer ini. Kemudian, baru-baru ini istilah queer telah diambil kembali dan diradikalisasi sebagai subdisiplin akademis yang disebut teori queer. Teori queer mencoba untuk menjadikan aneh, menggagalkan, melawan, mendelegitimasi, dan mengurung pengetahuan yang institusi heteronormatif serta subjektivitas dan sosial yang dibentuk olehnya dan yang dibentuk olehnya. Jadi kalau mengacu kepada pemahaman ini, bahwa teori queer ini mencoba untuk menggagalkan ya, atau melawan ya, apa yang digagalkan atau apa yang dicoba untuk digagalkan atau apa yang dicoba untuk dilawan, yaitu terkait dengan sesuatu yang dianggap aneh tetapi pemahaman itu dianggap sebagai subjektif ya, dianggap sebagai sesuatu yang hanya mengacu kepada institusi normatif ya, sehingga hal-hal yang semacam itu kemudian dilawan ya. Misalnya tadi ya, kaum gay. Nah, kaum gay itu kan dianggap sebagai sesuatu yang aneh, sesuatu yang menyimpang ya dalam pandangan norma-norma yang diakui oleh masyarakat. Sehingga dalam konteks ini teori queer mencoba untuk menggagalkan atau melawan ya, atau mendelegitimasi hal semacam itu. Ya, kira-kira seperti itu contoh yang mudah dipahami ya. Kemudian teori queer berusaha untuk mengganggu kategori seksualitas dan identitas dengan menunjukkan bahwa keduanya merupakan konstruksi sosial yang diciptakan dalam wacana, bukan kategori biologis yang esensial. Nah, gitu ya. Jadi adanya laki perempuan, kemudian hubungan laki perempuan itu dianggap sebagai hubungan yang normal, ya,
maka itu dianggap sebagai konstruksi sosial yang diciptakan dalam wacana, gitu ya. Bukan dianggap sebagai kategori biologis yang esensial. Nah, gitu. Jadi kira-kira teori queer memandangnya seperti itu, ya. Sedangkan gay itu atau kaum lesbi itu, ya, dikatakan sebagai sesuatu yang perlu untuk diterima lah, kira-kira begitu kan, sebagai wujud perlawanan, ya, terhadap pemahaman bahwa hubungan laki dan perempuan itu merupakan konstruksi sosial yang diciptakan dalam wacana, ya, bukan sebagai kategori biologis yang esensial, gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya untuk lebih memahami, ya. Jadi semacam uh, upaya untuk membangun wacana supaya masyarakat dapat melihat kaum gay atau lesbi ini sebagai sesuatu yang kemudian bisa diterima, ya, jangan dianggap sebagai sesuatu yang menyimpang karena hanya mengacu kepada pandangan biologis yang dianggapnya tidak esensial, gitu. Judith Butler bertanya, sejauh mana identitas merupakan cita-cita normatif, bukan fitur deskriptif pengalaman? Dengan terus-menerus mempertanyakan konstruksi diskursif yang ada di sekitar kategori identitas, para ahli teori queer membuka ruang bagi munculnya konstruksi yang berbeda dan lebih cair. Nah, gitu. Jadi harusnya, kira-kira begini ya penjelasannya, harusnya persoalan jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu bukan persoalan final, kira-kira begitu, tetapi sesuatu yang kemudian bisa diwacanakan secara lebih cair, karena faktanya, ya, hal itu tidak relevan dengan konteks sosial yang terjadi karena banyak atau sebagian atau ada anggota masyarakat yang sesama jenis saling menyukai, gitu ya. Bahkan mereka melakukan hubungan seksual dengan caranya sendiri-sendiri. Nah, itu menurut para ahli teori queer, hal semacam itu perlu disikapi secara lebih terbuka, tidak kaku, kemudian cenderung diarahkan untuk menerima mereka sebagai suatu kenyataan, karena kalau keberadaan mereka ditolak hanya berdasarkan konteks biologis, nah, kembali tadi bahwa laki-laki dan perempuan bukanlah kategori biologis yang esensial, ya. Jadi seperti itulah penjelasan terkait dengan bagaimana teori queer ini mencoba untuk membangun wacana yang lebih cair, yang berbeda dalam konteks memandang keberadaan kaum gay misalnya atau kaum lesbi misalnya, supaya keberadaan mereka lebih bisa diterima, ya. Kira-kira arahnya ke situ. Kemudian Butler merangkum, saya terus-menerus merasa terganggu oleh kategori identitas, menganggapnya sebagai bantu sandungan yang tidak berubah-ubah dan memahaminya, dan bahkan mempromosikannya sebagai tempat yang perlu mendapat perhatian. Bagi Butler dan para teoritikus queer pada umumnya, konstruksi gender dan seksualitas menjadi produksi atau pertunjukan yang berfluktuasi dan berkembang, bukannya kategori yang stabil, esensial, dan apa ya, ini kepotong, tapi intinya adalah bahwa mereka menegaskan terkait dengan pengakuan terhadap gender laki dan perempuan itu sebagai sesuatu yang final, karena faktanya ada status sosial yang terkait dengan gender ini yang
tidak dibatasi laki dan perempuan, yaitu dengan munculnya tadi ya kaum gay atau kaum LGBT atau kaum lesbi, ya kira-kira seperti itu. Nah, ini sumbernya. Kemudian sumber lain bisa kita bahas juga di sini. Teori queer tidak hanya mengkritik gagasan identitas yang stabil, tetapi juga dikotomi ketat antara heteroseksualitas dan homoseksualitas. Ya, heteroseksualitas ya secara gampang kita pahami contohnya antara laki-laki dan perempuan kan gitu ya. Kemudian homoseksualitas ya antara perempuan dengan perempuan atau antara laki-laki dengan laki-laki ya, biasanya seringkali diidentikan homoseksualitas laki-laki dan laki-laki. Jadi itu kritik yang disampaikan oleh teori queer. Ya, jadi tidak perlu lagi adanya dikotomi ketat antara heteroseksualitas dan homoseksualitas. Jadi pendapat ini mengarah kepada upaya untuk mencoba ya menampilkan sisi seksualitas dari manusia itu secara lebih cair yang tidak perlu dibatasi konteks antara laki-laki dan perempuan ya, tetapi bisa juga untuk menerima konteks antara sesama jenis ya, sebagai pengganti pertentangan biner. Nah, biner ini kan dua hubungan ya. Para sarjana queer menegaskan bahwa kedua kategori identitas seksual ini, heteroseksualitas dan homoseksualitas, sebenarnya bukanlah hal yang berlawanan, tapi saling melengkapi. Nah, jadi teori queer ini arahnya sudah jelas ya, meskipun namanya queer, tetapi dalam konteks ini lebih kepada upaya untuk membela kaum gay atau kaum lesbi terkait dengan persoalan seksualitasnya, sehingga harapannya keberadaan mereka bisa diterima dalam norma-norma sosial yang berlaku. Ya, padahal faktanya kan sulit untuk dipahami. Ya, meskipun baru-baru ini setelah Donald Trump terpilih dilantik sebagai presiden Amerika, dia menegaskan bahwa Amerika hanya mengakui dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dengan kata lain, dia mengatasnamakan Amerika tidak mengakui keberadaan gay dan lesbi. Ya, ini tentu menjadi kabar baik ya, supaya nanti keanehan-keanehan yang ditimbulkan oleh perilaku seks yang menyimpang sebagaimana yang dilakukan oleh kaum gay dan kaum lesbi ini tidak sampai berlanjut terus-menerus ya. Mudah-mudahan ada kesadaran dari semua anggota masyarakat untuk bisa lebih melihat bahwa perilaku seksual sesama jenis adalah perilaku seksual yang menyimpang ya, karena mengacu kepada anatomi seksualnya juga sudah kelihatan menyimpang ya. Oleh karena itu ini sebagai sebuah fenomena menyimpang, sebagai sesuatu yang berbeda, berlainan, aneh, tetapi sebetulnya ini bisa dipulihkan ya, bisa direhabilitasi dengan terapi-terapi tertentu, karena memang banyak orang-orang yang tadinya dari kaum gay atau orang-orang yang tadinya berasal dari kaum lesbi kemudian bisa berangsur pulih ya. Dengan demikian jelaslah bahwa itu adalah sebuah penyimpangan, sebuah penyakit yang ada obatnya, ada terapinya. Yang penting ada kesungguhan dari semua pihak untuk bisa mendorong upaya pemulihan tersebut ya. Mereka berpendapat bahwa queer tidak bertentangan dengan heteroseksual, tetapi dengan heteronormativitas. Ya, jadi dari sini jelaslah bahwa menurut para pendukung teori queer atau sarjana yang pro terhadap teori queer melihat bahwa homoseksual atau kaum gay atau kaum lesbi ini bukanlah suatu kelompok orang yang memiliki perilaku yang menyimpang ya,
dan dianggap tidak bertentangan dengan heteroseksualitas, ya. Nah, yang membuat mereka itu dianggap bertentangan adalah karena menurut mereka ya, lebih karena pertentangan heteronormativitas, bertentangan dengan norma sosial. Nah, norma sosial ini dianggap bertanggung jawab atas ketidaksetaraan seksual. Nah, gitu ya. Jadi intinya bahwa perilaku seks yang menyimpang tadi seperti yang dilakukan kaum gay dan kaum lesbi itu dianggap tidak bertentangan dengan heteroseksualitas tapi bertentangan dengan norma sosial. Sedangkan norma sosial dalam pandangan mereka ya itu tidak menunjukkan keadilan tetapi menunjukkan ketidakadilan ya terutama dalam hal ini terhadap perilaku sebagaimana yang ditunjukkan oleh kaum gay atau kaum lesbi ya. Alfred Robin mengatakan bahwa queer seharusnya menjadi istilah umum untuk semua orang di luar heteroseksualitas. Nah, jadi dari pemahaman ini bahwa queer itu tidak hanya ditujukan untuk kaum gay atau kaum lesbi atau mereka yang disebut aneh itu, tapi queer juga bisa ditujukan kepada semua orang yang perilakunya aneh atau menyimpang gitu ya. Sebagaimana aneh dan menyimpangnya kaum gay dan kaum lesbi, kira-kira begitu ya. Nah, ini untuk memperluas wacana dalam memahami teori queer gitu ya. Lalu bagaimana pemanfaatan teori ini dalam kehidupan kita? Ya tentu saja kita berupaya untuk tidak menjadi pribadi-pribadi yang aneh. Nah, gitu ya. Pribadi-pribadi yang aneh di sini bukan hanya sebatas untuk tidak menjadi seperti gay, tidak untuk menjadi seperti lesbi, tapi juga tidak menunjukkan sikap dan perilaku aneh lain yang menyimpang. Ya, harus ada kata menyimpangnya ya supaya menjadi lebih jelas. Ya. Nah itu ya kira-kira manfaat yang bisa kita pahami dari teori ini dalam konteks kehidupan kita secara pribadi maupun sosial. Bayangkan kalau diri kita dianggap aneh oleh kelompok masyarakat tentu bisa menimbulkan hal yang buruk bagi diri kita. Aneh yang dimaksud adalah aneh yang berkaitan dengan hal-hal yang negatif seperti halnya tadi ya, menyukai sesama jenis ya atau menyukai anak kecil untuk dijadikan sebagai pelampiasan hasrat seksualnya. Nah, itu juga hal yang sangat aneh kan. Atau perilaku-perilaku aneh lain ya di luar dari konteks seksual tetapi tetap menyimpang dari norma-norma sosial bahkan norma-norma agama. Nah, manfaat lain adalah tentu ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisa suatu kasus atau permasalahan dalam penelitian, baik untuk artikel ilmiah, skripsi, tesis maupun disertasi. Ya, caranya tentu kita harus memahami dasar-dasar terhadap teori queer, kemudian dari situ kita pahami berkenaan dengan apa yang akan kita teliti ya. Dan tentu saja yang kita teliti dalam hal ini adalah sikap dan perilaku seseorang atau manusia yang mengarah kepada tindakan yang disebut queer tadi ya. Nah, khususnya dalam konteks ini terkait dengan sikap dan perilaku seksualitas seseorang. Saya kira itu, terima kasih, mudah-mudahan memberikan pencerahan, menambah manfaat ya dan tolong ya untuk di-subscribe kemudian di-share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.